Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya, Dian Novitasari, NPM 3922150098, Prodi Teknik Informatika dari semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait interaksi manusia dan komputer atau IMK dengan judul Faktor Manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Purwanto Eskop MM yang telah berbagi ilmu terkait mata kuliah interaksi manusia komputer. Lanjut untuk pembahasannya. Di sini ada 3 aspek sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras itu unsur-unsur yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Di sini contohnya ada CPU, ada monitor, keyboard, hard disk drive, dan lain sebagainya. Yang aspek kedua ada perangkat lunak atau software. Software juga sama, unsur-unsur perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang atau membantu proses kerja manusia. Contohnya antara lain ada sistem software, aplikasi software, package software, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di sini yang nanti akan kita bahas itu terkait dengan manusia atau brainware. Brainware di sini sendiri adalah tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian unit komputer. Contohnya ada sistem analisis, programmer, operator, technical support, dan lainnya. Selanjutnya, kita di sini mempunyai faktor manusia dalam IMK. Di sini faktor-faktor terkait manusia dalam IMK itu, yang pertama ada faktor penglihatan, yang kedua ada faktor pendengaran, yang ketiga ada faktor sentuhan, yang keempat ada faktor pengolahan sadar dan otomatis atau bisa disebut juga refleks, dan yang terakhir ada pengendalian motorik. Kita bahas satu persatu, dimulai dari 7 poin penting penglihatan. Di sini yang pertama ada luminan. Luminan adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminan dari sebuah objek, rincian objek dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Lalu yang kedua ada kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Lalu ada juga kecerahan, adalah tanggapan subjektif pada cahaya luminan yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Ada sudut penglihatan. Didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ada ketajaman penglihatan, adalah suatu penglihatan minimum ketika mata masih melihat sebuah objek dengan jelas. Ada pula medan penglihatan, adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Yang terakhir ada warna. Banyaknya warna yang dapat dibedakan satu dengan yang lain bergantung kepada tingkat sensitivitas mata seseorang. Selanjutnya di sini ada petunjuk penggunaan warna yang efektif dari aspek psikologis. Deskripsi, alasan, solusi. Yang pertama, hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Simultan itu bersamaan ya. Contohnya warna cyan, biru, dan merah. Alasannya karena dapat menyebabkan mata menjadi lelah. Yang kedua, hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Alasannya karena mata kita tidak dapat melihat objek yang terperinci atau kecil, tajam, serta bergelombang pendek. Yang ketiga, hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar. Sebaiknya gunakan warna biru dan kuning. Selanjutnya, perlu pengaturan cahaya dalam ruangan.
Alasannya karena warna akan berubah ketika terkena cahaya ya. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan warna yang efektif, masih terkait dengan aspek psikologis. Di sini, besarnya perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Hindari warna merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Warna yang berlawanan dapat digunakan bersama-sama karena kontras ya. Terus untuk pengamat yang mengalami kekurangan dalam melihat warna, hindari perubahan warna tunggal. Misalkan dari muda ke tua seperti itu sepertinya Pak untuk perubahan warna tunggal. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan warna efektif. Dari segi aspek persepsi, layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna sangat bergantung pada warna yang digunakan. Warna dapat meningkatkan interaksi hanya jika implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Tidak semua warna itu mudah dibaca. Secara umum, latar belakang dengan warna gelap akan memberikan kenampakan yang lebih baik, informasi lebih jelas dibanding warna yang lebih cerah. Aspek kognitif. Penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau pengelompokan informasi, sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Warna tabrak lari biasanya disebutnya ya. Masuk ke dalam proses pendengaran ya. Yang kedua tadi penglihatan pertama, sekarang yang kedua pendengaran. Pendengaran merupakan panca indera yang paling penting setelah penglihatan dalam dunia komputer interaktif. Di sini ada suara, satuannya itu frekuensi, sedangkan untuk kebisingan, satuannya adalah desibel atau dB. Semakin besar frekuensi dasar gelombang bunyi, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Bisikan kurang lebihnya ada di ukuran 20 dB atau desibel. Lalu percakapan ada di ukuran sekitar 50 sampai dengan 70 desibel. Nah, sedangkan untuk kebisingan di atas 140 desibel dapat menyebabkan kerusakan telinga atau kerusakan pendengaran. Ada keterangan lain bahwa batas bawah dan batas atas deteksi pendengaran itu biasanya juga dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Selanjutnya ada poin ketiga, sentuhan. Sentuhan merupakan sarana yang lebih penting pada tunanetra selain suara. Dikaitkan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Contohnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Jadi kan keyboard itu ada macam-macamnya, ada yang keras, ada yang ringan. Itu keluhan seperti itu yang berkaitan dengan sentuhan. Selanjutnya di sini ada pengolahan sadar dan otomatis. Pengolahan sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan suatu tanggapan yang sesuai. Sedangkan pengolahan otomatis itu berlangsung secara refleks dan memerlukan waktu yang sangat pendek. Contoh dari pengolahan otomatis itu misalkan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Di sini poin terakhir itu pengendalian motorik. Yang pertama, responder utama pada diri operator manusia. Ada 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Yang kedua, pengendalian motorik ini dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Contohnya, pengetikan 10 jari untuk mendapatkan 1000 huruf per menit barangkali kemampuan yang umum. Tetapi, Anda yang mengetik dengan 2 jari dengan kecepatan 400 huruf per menit barangkali sulit untuk dicapai. Jadi maksudnya itu kalau misalkan 1000 huruf per menit untuk 10 jari kan udah biasa karena sering dilatih. Tapi kalau misalkan kecepatan 2 jari 400 huruf per menit itu kan harus dilatih. Itu bisa dilatih. Jika sering dilatih itu bisa tercapai. Tapi jika kurang berlatih itu kemungkinan akan sulit, gitu maksud poin yang contoh ini.
Lalu kita perlu menyadari batasan yang dimiliki oleh responder ini. Jadi kita mempunyai keterbatasan jika kita tidak sering melatih untuk pengendalian motorik ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video lainnya.